Bapak jadi daging. Bapak sudah ada. Yang maha Karena kuasa, sudah yang maha kuasa Tuhan itu Pak, Bang, nggak bisa kita pakai logikanya kita. Terlalu kerdil pola pikirnya kita itu memahami kekuasaannya Tuhan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu? Sementara Yesus kalau tidak Masalahnya di makan, Yesus kalau tidak makan lapar. Yesus kalau tidak tidur ngantuk. Terus apa yang mau dibatasi? Nggak ada. Memang dia terbatas. Dengan sendirinya dia terbatas. Pilihannya udah terbatas, Bang. Kenapa? Kemanusiaannya terbatas, iya. Nah, yang manusia ini siapa manusia ini? Yesus Bapak enggak dia? kan dia firman. Nah, kembali lagi. Kalau firman itu apa sebenarnya? Kenapa selalu firman ini jadi momok? Kenapa? Firman ini siapa? Firman ini siapa sebenarnya? Kok selalu berharap ketika ada kelemahan dia adalah firman. Ketika ada kelemahan dia adalah manusia. Sebenarnya manusia Yesus ini siapa? Firman. Firman ini siapa? Bapa itu sendiri. Berarti Bapa jadi manusia. Berarti Bapa berhenti menjadi Tuhan. Betul? Kelihat tidak begitu. Firmannya nggak begitu. Yesus, Keilahian itu nggak pernah berhenti, Bang. Yesus, Kemanusiaannya manusia ini siapa? Alamak. Yang jadi manusia ini siapa? Oh, Mama bantu aku. Yang menjadi manusia, yang menjadi terbatas ini tadinya siapa sebenarnya? Tuhankah, Bapakkah, atau bukan? Ya Allah ya Karim. Ilahiannya tidak terbatas, Bang, tapi kemanusiaannya terbatas. Kan Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Ilahi atau bukan? ilahi. Terbatas kan? Tidak. Keilahiannya Oh, Mama bocor halus. terbatas. Makanya Yesus, makanya dia kan punya secara Bang, kemanusiaan dia seperti kita. Bang, Tapi keilahiannya saya tidak. ulang lagi. Abang, ini yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi terbatas ini siapa? Tubuh ini kan Kalau tubuh abang terbatas, wajar abang manusia. iya. Nah, yang menjadi manusia Yesus ini apa tadinya? Kan bukan Bapa atau firmannya. Berarti firman dan Bapak beda lagi. Satu, kenapa? Apa sih? Yang menjadi daging ini apa? Daging menjadi daging ini apa? Tuhan, Bapa atau bukan? Kan sudah bilang tadi firmannya, Bang. Nah, firman ini Bapa atau bukan? Ya Bapa itu sendiri. Nah, berarti Bapak menjadi daging kan? Ya, Nah, setelah Bapak menjadi daging terbatas nggak? dalam kemanusiaannya dia terbatas, Bang. Nah, berarti Bapak terbatas. Apa judul? Mau dia dalam kemanusiaan, dalam kebinatangan, dalam ketumbuhan, yang jelas dia adalah Bapak yang terbatas gara-gara dia usil jadi daging. Keilahiannya tidak terbatas. La haula wala quwata illa billah. Yang menjadi daging ini sopo? Ilahi kan? Yang menjadi daging? Jadi daging. Nah, apa yang menjadi daging? Kayak Musa bisa jadi api. Masalahnya di mana? Benar-benar. Yang menjadi api itu bukan Tuhan, Bang, itu malaikat. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan Nah, itu inilah. Maha Kuasa, Bang. Kalau Maha Kuasa, kenapa dia tidak bisa, Bang? Manusia jadi Tuhan, ya itu yang tidak masuk di akal. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, masalahnya di mana? Suka-sukanya. Oke. Kutanya dulu, manusia itu terbatas nggak? Terbatas kan? Terbatas ya. Jangan dijilat lagi nanti. Jangan dijilat lagi nanti. Manusia terbatas kan?
Ya terbatas. Oke. Ketika Tuhan jadi manusia, jadi terbatas nggak? Kelehannya nggak terbatas, Bang. La haula wala quwata illa billah. Udah Anda turun, Anda tuh pusing saya di perut. Mumet kali ini. Oten. Ke neraka lo oten. Memang kata Quran saya, farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Jangan kalian heran, kata Allah. Jangan kalian heran. Memang separuh dari kalian itu sudah pantas masuk neraka. Jangan kalian heran. Sepantasnya memang mereka sudah di neraka. Jangan kalian marah. Saudaramu saya masukkan ke neraka. Memang mereka sudah pantas kok. Aku beri dia otak, aku beri dia akal, tapi dia lebih rendah dari binatang. Dia mengakal-akali segala sesuatunya. Apapun yang kau lontarkan pertanyaan, pokoknya dia mutar balik, putar salto sini, putar salto sini. Lidah kayak ular. Bapak tidak terbatas. Manusia terbatas. Ya, yang menjadi manusia siapa? Bapak. Berarti Bapak menjadi terbatas. Kemanusiaannya koplak. Yang menjadi manusia siapa? Bapak. Berarti manusia ini Bapak. Ya. Kenapa dia terbatas? Kemanusiaannya. Monyet. Yang jadi manusia siapa? Bapak. Terbatas nggak? Kemanusiaannya. Boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak? Sekali lagi, boleh nggak teman-teman? Cepat, boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Sekali lagi, please. Boleh. Monyet! Yang menjadi manusia itu kan tadi Bapak lo. Bapak lo yang sudah terbatas. Karena jadi manusia. Sepotong aja boleh ya? Nyet! Sedikit terapi biar mereka sadar. Bapak ketika terbatas. Oh iya, coba kita uji. Yang menjadi daging siapa? Bapak. Terbatas lah, kuclok. Pantaslah Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Pantas Yesus mengatakan. Al-Quranku juga mengatakan begitu. Farikan hada wa farikan haqqa alaihi muddalalah. Subhanallah. Berbanggalah kita menjadi seorang muslim. Kita nggak jadi gila. Halo, selamat malam. Halo bang, bentar bang, aku lagi toilet sih. Aduh gimana ya? Turun aja dulu bang, turun aja dulu. Oke, Habis ini baru naik lagi. Bang, sorry banget nih, tapi nanti aku bakal join lagi nih ya. Ya, boleh. Cebok aja dulu bang. Oke, Sekalian. thank you. Oke. Itu batu aslinya cebok air 1 sendok. Tuhan tidak terbatas bang semua. Matamu, kau yang membatasi Tuhan kok. Buktinya apa? Ya kau mengatakan Tuhan mau jadi daging. Untung nggak dikasih kecap. Berbanggalah kita menjadi seorang muslim. Halo, selamat malam. Malam. Iya, malam Ibu, silakan buka kamera kalau non muslim, silakan. Udah? Belum, Bu. Belum kebuka. Belum. Oke. Silakan, mungkin mau bernarasi duluan, silakan. Ya udah tanya aja. Tadi kan ku dengar tadi. Ya, Yesus itu apa tadi dibilang tadi ya? Yesus. Kenapa kau bilang Yesus itu adalah Tuhan itu dia? Memang Iya. Yesus itu memang Tuhan. Ibu nggak salah lihat. Enggak. Memang Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan.
Alasannya apa? Sampai kok setega itu kepada diri Anda sendiri, nipu diri Anda? Dari aspek Enggak, aku mana? nggak menipu diri. Saya tidak menipu diri saya sendiri. Memang Yesus itu adalah Tuhan. Apa alasannya? Coba Anda buktikan kepada saya kalau Yesus itu bukan manusia. Masa kau nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Buktikan dulu kalau dia juga bukan tahu, manusia. Bang. Nah, Buktikan dulu, Bu. Jangan Kenapa? jangan bawa ajaran gereja ke saya. Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Yesus itu adalah manusia juga. Yaud. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah berfirman. Bagaimana bisa orang waras bisa Anda buat jadi gila? Kalau Anda sudah mengaku Yesus itu memang manusia. Kenapa? Yesus, Anda bisa Yesus buktikan kalau itu adalah Tuhan. Hah? itu menurut iman Yesus Anda. itu Ini memang kan Tuhan. Ada, Ini- itu ada di Alkitab dan itu ada di Alkitab. buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Malah Anda tidak bisa membuktikan. Malah Anda ikut. Memang Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Buktikan dulu kalau dia bukan manusia. Kenapa? Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia. Mengenai dia Tuhan itu derita ibu, itu urusan ibu, urusan di gereja. Tapi saya minta pertanggungjawaban, buktikan ke kami Yesus itu bukan manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia kan? Nah, sekarang Anda buktikan. Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan manusia bukan manusia? Silakan. Maksudnya kayak mana sih? Loh, saya minta Anda buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bahwa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Iya, Yesus buktikan. Kalau Yesus- dia sebagai manusia karena dia lahir dan dia lahir di kandang domba sebagai manusia kan. Buktikan kalau kalau ibu Buktinya tidak sanggup membuktikan. Buktinya Yesus itu bisa membangkitkan orang yang mati. Seketika dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Bagi Tuhan. Loh, Dan dia- Yesus itu dia- dan dia juga bisa berjalan di atas air. Iya. Dan dia juga dia Maaf Bu, berjalan di ini atas maaf. air. Maaf. Laba-laba juga bisa berjalan di atas air. Maaf nih, kupu-kupu juga Yesus bisa. berjalan di atas air. Dan Bahkan dia- perahu di atas air pun bisa. Kapal yang beribu ton aja bisa di atas air. Itu bukan bukti dia Tuhan. Berjalan di atas air itu bukti dia manusia. Kalau- itulah kan udah kau jawab sendiri. Mana buktinya dia sebagai manusia? Kau bilang itulah dia sebagai manusia. Dia bisa Ya. berjalan di atas air. Ya dia manusia kan? Bukti dia manusia. Dia berjalan di atas air, bukti dia manusia. Itulah sebagai dia manusia. Dan dia sebagai Tuhan, dia banyak berbuat nubuat. Banyak berbuat nubuat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Iya. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku membangkitkan orang mati sebagai bukti bahwa aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Dia lagi-lagi bukti, membangkitkan orang mati bukti kalau dia manusia. Jangan emosi, santai, relax. Enggak, Yesus- dia anak muda. Biasa dia Iya. sama anak muda, emosi dia biasa. Iya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:36, aku membangkitkan orang mati sebagai saksi bahwa aku rasul utusan Tuhan. Aku pengen nanya juga Bang sama Bang Juma ya. Kita kan istilahnya namanya apa ya? Namanya apa namanya itu? Tukar pikiran ya. Jangan tukar Apa pikiran Bu, artinya aku nggak mau. Hah? Aku Apa nggak mau. Aku pengen tahu deh Bang. Ah, Apa itu? Coba bacakan dulu Bang di Al-Hijriyah ayat 6. Coba bacakan dulu artinya Bang. Aku kurang ngerti loh. orang-orang kafir berkata bahwa orang yang diberi Al-Quran itu adalah orang gila.
Iya, itu abang sendiri. Kenapa masuk ke situ abang? Ya, yang gila itu yang melihat orang melahirkan dianggapnya Tuhan. Salah lihat. Apa yang dilahirkan Maria? Tuhan. Kau nggak lihat itu? Dua kakinya, dua tangannya. Manusia, bukan Tuhan. Udah gila kau ya. Orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad saking saktinya, saking hebatnya menyampaikan Al-Quran. Orang gila ini, nggak mungkin orang waras begini. Nah, itu musuh Nabi Muhammad. Sabar dulu. Musuh Nabi Muhammad yang menuduh Nabi Muhammad gila. Kita lihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Bang, kalau bacaan kitab itu bang, jangan suka membolak-balikkan. Ah, kalau baca Jangan Quran suka boleh. membolak-balikkan, soalnya Kalau kami- Anda baca Quran boleh. Bang. Kalau saya coba. Banyak- Coba, banyak jangan buku nyerang indah pribadi. kau itu, Bang. Jangan nangis, Banyak jangan buku nangis, indah jangan kau nangis. itu. Jangan nangis. Bisa baca Markus 3:21. Coba baca. Baca, Ibu, baca. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Nggak ada tisu soalnya, nggak ada tisu. Yang ada cuma songkok ini, kopi. Kopi ya nih. Sorry. Jangan, nggak ada tisu. Baca Markus 3 nomor 21. Lalu keluarganya mengambil Yesus sebab menurut mereka Yesus sudah gila. Keluarganya loh. Keluarga sendiri menganggap dia gila. Apa nggak malu ibu menyembah orang gila? Ayo. Kaum keluarganya, di dalam situ dikatakan, kaum keluarganya mendengar hal itu. Baca Markus 3 nomor 21. Kaum keluarganya loh. Kaum keluarganya. Mereka hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka Yesus sudah gila. Nggak waras lagi. Sampai hati ibu terhadap diri ibu menyembah orang yang disangka keluarganya gila. Makanya saya ngambil tema ini. Siapa sebenarnya yang menyembah iblis? Islam atau Kristen? Siapa yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia? Nabi Muhammad atau Yesus? Ternyata Yesus mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bang Juma, sebenarnya kau itu percaya sama Tuhan Yesus. Sebenarnya kau itu percaya sama Tuhan Yesus. Oh, Tapi kau saya untuk masih cari waras. makanmu kayak ginilah kau. Saya masih waras. Saya masih waras. Masa saya harus menyembah kepada manusia? Masih warasnya aku. Baca Markus 3:21. Apa katanya? Taunya kau bang bahwa Allah itu, bahwa dia apa itu adalah Allah yang menjadi manusia. Di Al-Quran pun kan ada gitu. Apa? Allah Di mana? yang menjadi manusia. Di mana tertulis? Masa Di mana? Muhammad juga mengakui bahwa Allah itu menjadi manusia. Ada hadisnya kok. Baca sendiri baca. Udah Baca mulai sendiri gila. Hadis Maryam jilid 3. Hadis Maryam. Baca sendiri lah Hadis Maryam jilid 3 Mana nomor ada? 152. Baca aja. Di mana? Apa nama kitabnya? Baca Apa lah. nama kitabnya? Hadis Maryam jilid 3. Mana ada hadis Maryam? Hadis Maryam jilid. Mana ada hadis Maryam? ayat Di mana 152, pernah baca, ada Bang. Islam? Di mana ada hadis Maryam di Islam? Hadis Di mana ada hadis Di ma- Maryam? Hadis apa itu? terus kau. Kau yang stres. Kau bawa materi dari link buatan kafir, buatan penyembah manusia. Terus kau hadis Maryam jilid mana ada di Islam hadis Maryam? Gak malu. Bang Juma, besok Enggak, pergilah dulu kau ke dokter coba pergi kau ke dokter, periksa dulu kolesterolmu dan gulamu, jangan nanti kau tiba-tiba stroke. Lah,
Kenapa nggak katakan itu sama dirimu? Kenapa? Iya, coba aja periksa besok. Jangan lupa tiba-tiba jadi stroke. Tiap malam kami tertawa di sini karena ulah kalian. Hah? Kalian yang sakit hati, dongkol karena kebenaran yang saya sampaikan. Aku yang happy. Happy. Kau yang sakit hati. Kami happy Karena saja. Enggak. kamu yang harus sakit hati. Kami nggak sakit hati, sebab kami Kamu datang sakit kasih. Loh, terus kenapa kau Kami nyumpahin? datang kasih. Terus kenapa kau nyumpahin gitu? Kenapa kau ngancam Memang- gitu kalau memang kau ajaran Yesus- kasih? Memang Kenapa? Yesus itu memang Kenapa? ajaran Yesus Kenapa? bagus. Kenapa? Kasih matamu. Kau tahu sejarahnya? Kamu lah. Kau tahu sejarahnya? Kau tahu sejarahnya Kristen masuk Indonesia? Kau tahu? Tahu nggak? Kristen sama Islam Oke. Islam mana? Oke, saya perdengarkan Kristen sama sejarah Islam mana? Kristen masuk ke Indonesia. Diam. Kau bilang ajaran kasih hanya orang gila yang mau ditipu dengan pengakuanmu. Nggak usah lu ke Indonesia. Dengarkan. Kristen Dengarkan. sama Islam mana duluan? Enggak, Ndek. Dengar, penyesat itu lebih dulu. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti penyesat itu harus datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Kau yang duluan memang, karena kau penyesat itu. Oh, lebih nyesat. Soalnya kau udah apa? Membaca Alkitab pun bisa kau bolak-balikkan. Masuknya agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan ke Nusantara memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Fase masuk dan berkembangnya ajaran Kristiani di Nusantara terjadi seiring dengan dimulainya periode kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Ajaran Dikutip kasih. dari buku Sejarah Gereja di Indonesia tahun 1966, karya T.H. Muller Kruger, ajaran Kristen mulai memasuki wilayah Nusantara pada Indomie, kasih Indomie. saat itu, Dengar ini. agama Islam sedang berkembang pesat. Dengar, kau nggak bisa nipu, kau nggak bisa nipu, Nggak nggak bisa usah. nipu. Dengar ini. Nggak usah. Katolik pertama kali Dengar ini, masuk di kau nggak bisa nipu Nusantara, agamamu. tepatnya di wilayah Maluku, pada abad ke-16, yang dibawa oleh Portugis ketika sedang melakukan misi penjelajahan. Sementara itu, agama Kristen Protestan dibawa oleh Belanda, yang juga berada di Maluku, pada tahun 1575. Sejarah masuknya agama Katolik di Indonesia. Biar tahu, maka aku bilang nggak. Masuknya nggak usah ajaran pun Katolik bikin di Indonesia bikin pertama nggak kali usah. dibawa oleh bangsa Nggak Portugis usah pun yang sedang melakukan misi pelayaran dengan mengusung misi 3G, yaitu Gold, kekayaan, Glory, kejayaan, dan Gospel, yaitu agama. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Maluku, dengan tujuan awalnya, yaitu ingin berdagang dan mencari rempah-rempah. Mereka juga mendirikan sebuah benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan misi Portugis selama tinggal di Maluku. Di samping berdagang dan meluaskan kekuasaan, Portugis juga memiliki misi lain, yaitu melakukan penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Salah satu misionaris yang pertama kali sampai di Maluku adalah Simon Vaz pada tahun 1534. Misi yang dilakukan oleh Simon Vaz berjalan baik, terbukti dengan ia merupakan orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsawan di Ternate, Ajaran kasih. yaitu salah satunya Sultan Ternate Tabarigi, yaitu pada Palsu tahun tapi. 1533 sampai tahun Ajaran 1534. kasih palsu. Selanjutnya, bangsa Portugis mengirim serikat Yesuit yang diimami oleh Franciscus Saverius pada tahun 1546. Paus di Vatikan mengirim langsung Saverius ke wilayah Maluku agar misi penyebaran ajaran Katolik bisa tersebar dengan rata. Selama di Maluku, ia mengunjungi pemukiman di Ambon, sembari menyampaikan khotbahnya kepada masyarakat di sana. Bluetooth disconnected. Ajaran kasih masuk ke Nusantara dengan pembantaian. Membantai semua yang ada di Nusantara ini. Bluetooth connected. Habis itu mengaku kasih matamu, Cak. 3 warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Menurut keterangan resmi Komando Operasi TNI Habema, aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi kejadian. Korban yang dilaporkan meninggal terdiri dari pasangan suami istri serta seorang perempuan. Identitas lengkap para korban masih didalami oleh aparat. Komando Operasi TNI Habema menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa aksi kekerasan terhadap warga sipil merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai tindak lanjut, aparat keamanan berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan, pengejaran terhadap pelaku, serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Ingin merdeka dari Indonesia. Ingin Tiga warga merdeka dari... 3 orang warga sipil menjadi korban penembakan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin siang lalu. Penembakan ini diduga kuat dilakukan oleh kelompok OPM Kopi Tua Heluka. Ketiga warga dicurigai sebagai mata-mata atau intelijen aparat keamanan. Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Infantri Wirya Arta Diguna membantah keras tudingan bahwa ketiga warga yang ditembak merupakan warga sipil. Letkol Infantri Wirya Arta Diguna mengatakan aparat keamanan TNI Polri tidak pernah melibatkan warga sipil sebagai mata-mata atau agen intelijen. Pasca insiden penembakan itu, aparat keamanan sudah menuju ke lokasi untuk mengevakuasi ketiga korban dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, yang turut diperkuat oleh siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, kelompok OPM tersebut mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Bluetooth disconnected. Kasih janda, kasih yatim. Nah, itu jutaan manusia dibikin menjadi janda, jutaan manusia dibuat menjadi yatim. Itulah agama kalian. Habis itu kalian mengatakan kasih matamu. Indonesia merdeka baru ngaku kasih. Mana ini kamera? Sebelum merdeka Indonesia mana aja. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam Kak Katolik, Zuna. Katolik, Protestan. Pengetahuan saya pengetahuan Kristen dan Katolik. Oke, wah, bagus ini, mantap. Silakan bisa mengurai tema saya. Saya duluan atau Mbak duluan? Iblis nyamar SOW atau Yesus. Yang jelas bukan Yesus kalau menurut aku. Tapi menurut Yesus, iblisnya nyamar Yesus. Gimana dok? Kita lihat di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Tolong bacain kan. Andalah yang membaca. Yesus minta dipermuliakan. Di sana Yesus berdoa. Kan begitu. Saya kan ada baca. Iya, maksudnya iya, saya mau dengar kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus. Kalau saya panggilnya Tuhan. Saya ingin dengar justru apa yang Tuhan Anda yang manusia Yesus ini sampaikan. Nggak ada kitabnya saya mau Bang Zuma yang bacain. Berarti Anda ngarang berarti. Dengar. Yesus berkata di dalam Yohanes 16. Sorry. Yesus berkata di data Yohanes 14 nomor 26. Jikalau engkau ada Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat semua perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Ingat coba, kalau saudara ada Roh Kudus, maka Anda akan mengingat perkataan Yesus yang ada dalam Yohanes 17 nomor 1 sampai 3. Silakan. Iya, yang saya tangkap di situ, Yesus itu sama dengan Bapa. Jadi kemuliaan Bapa itu sama dengan kemuliaan anak. Yesus ini sebagai anak Bapa. Kuasa dan kemuliaannya itu sama dengan kuasa dan kemuliaan Bapanya. Oleh karena itu Yesus Tuhan itu berkata
Bapa bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa gitu. Barang Jadi siapa kita mengenal Bapa itu. Barang Jadi siapa kita mengenal Bapa itu. Barang siapa Barang siapa membunuh melihat aku, aku, barang siapa yang membunuh melihat aku, aku, barang siapa yang membunuh aku, melihat, barang siapa yang membunuh melihat aku, zoom, melihat. barang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapak. Itu Yang melihat aku sama dengan melihat Bapak itu. Kenapa disebut Tuhan? Sini aku jelasin dulu ya. udah. Kenapa Tuhan? Kamu kayak ini, kayak biawak. Gak bisa diskusi, cuman model ngotot, nanti malah matamu kena ludah lagi nanti. Mending kau dibawa belajar, dengarkan gurumu bicara di atas. Aku nggak ada minat dengan omong kosong, tong kosong, mendoktrin dogma. Halo Juma. Halo juga bosku. Buka kamera. Gimana kabarmu? Gimana kabarmu kawan? Nggak usah berpura-pura kasih. Semalam kenapa kau kulakan aku? Nggak usah kau berpura-pura kasih. Apa kau tidak berani lagi sama aku? Jawab ini. Kalau kau masih Kristen, tidak kuanggaplah kau. Tidak ada ilmu, pengetahuan kalian tidak ada. Jadi ngapain saya takut? SAWmu itu fiktif, karangan Arab. Yang ada cuman kasihan. Nggak pernah nongol SAWmu itu. Kalian dibohongi Arab kalian. Arab? Oke, minimal. Tunggu. Minimal Arab kita bercerita dan beriman. Saya turunkan kalau kau tidak mendengar saya. Dengar. Nabi Muhammad kau katakan fiktif. Seluruh jazirah Arab beriman kepadanya. Apakah Yerusalem beriman kepada Yesus? Yerusalem ya. Matamu. Iya. Para murid itu kan orang Yerusalem. Orang sekarang kau ke sana kau didudahin. Biawak. Kau terlalu sombong bicara fiktif. Yesusmu itu yang fiktif. Tidak ada orang Yahudi bernama Yesus. Dasar kau telur bebek. Fiktif kau bilang. Hah? Kotor kali mulut kau. Kepencet Bang Juma. Maaf Bang Juma kepencet. Memang nggak ada pikiran noten itu, semua gila semua itu. Maaf Bang Juma. Thank you. Fiktif kau bilang. Kalau fiktif kenapa kau pakai nama Alkitab? Hah? Fiktif kau bilang. Nama Allah kau ambil, nama wahyu kau ambil. Semua itu berasal dari ajaran beliau. Kau bilang fiktif. Dasar pemakan babi. Gak punya otak. Fiktif. Ajarannya diambat. Idiot. Fiktif katanya. Tapi ajarannya dipakai. Dumpala. Yang fiktif itu yang orang Yahudi, para rabi tidak mengenalnya. Yerusalem tidak mengenal Yesus. Itu baru fiktif. Arab sampai hari ini seluruh dunia kekayaan melimpah ke sana. Kenapa? Karena beriman, percaya kepada Nabi Muhammad. Hadapi saya pakai ilmu. Jangan pakai kebencian. Oh bagus kau dinaikkan. Biar kau bisa belajar sama aku. Biar ku ajar kau. Biar ku tatar kau. Oh bicara sembarangan. Fiktif lagi. Yang fiktif itu Yesus. Tidak ada orang Yahudi bernama Yesus. Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi itu kemudian bernama Yesus itu nggak ada. Itu orang Yunani. Dasar biawak.
Pakai ilmu dong. Diskusi pakai ilmu, jangan asal congor kebencian. Oh, diajak waras di sini, bukan diajak gila. Halo, selamat malam. Halo, Abang Neng. Ya, malam. Silakan. Buka kamera, kita diskusi, jangan contoh teman-temannya. Silakan. Bukan gini aja, Nak. Gini aja, saudara. Ya. Sebenarnya aku pun terharu juga istilahnya komalmu ini. Cuman kalau masalah keyakinan itu kan, loh, berarti udah gak nyambung ini ceritanya. Masalah keyakinan itu, menurut keyakinanmu itu kamu yang betul, ya udah itu aja pertahankan. Keyakinan orang, keyakinan orang lain itu jangan kita sepelekan gitu ajanya. Loh, yang menyepelekan siapa? Justru saya mengangkat harkat keyakinan Anda supaya kembali pada roda awal, kembali kepada pabrik. Kan begitu. Ada misi kristenisasi, ada amanat agung. Kami harus diam aja gitu. Anda dari lorong ke lorong memurtadkan orang, memakai istilah-istilah dari Al-Quran masuk ke Bible. Untuk apa tujuannya? Untuk mengislamkan Kristen gitu? Ya tidak. Tujuannya untuk mengkristenkan Islam. Makanya ada kata Alkitab, ada kata Allah, ada kata Nabi, Rasul, mujizat, soleh, apalagi wahyu, malaikat, setan, iblis. Semua kalian ambil dari Quran, Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kalian memakai istilah kami untuk supaya kalian Islam. Tidak. Kalian menggunakan kata-kata Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam. Triknya Paulus yang kalian pakai itu. Jadi jangan Anda katakan, ini aja masing-masing. Nggak bisa. Hentikan kristenisasi. Hapus semua kata-kata mulia yang ada di kitab kalian, yang kalian ambil dari kitab kami. Selesai perkara. Maka akan terjadi seperti kami dengan Hindu, kami dengan Buddha, kami dengan Yahudi. Nggak ada diskusi, nggak ada debat. Tapi karena kalian nyenggol-nyenggol, kalian ingin menjadikan kami seperti Yahudi. Yahudi diam aja, diambil kitabnya. Kami nggak bisa. Kalau Yahudi kalian ambil kitabnya, perjanjian lama kalian ambil, bukan kitabmu padahal kau pakai untuk mengajak orang menyembah Yesus. Ya mungkin Yahudi merasa bahwa ada keuntungan dari apa yang kalian lakukan. Tapi di Islam jangan coba-coba. Islam tidak butuh ajaran lain. Maka kalau Anda mau menghentikan kami, gampang. Hentikan kristenisasi, tanggalkan semua kembali istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitab kalian. Selesai perkara. Nggak ada debat. Tapi selama Anda masih melakukan kristenisasi, Kristen pakai jilbab, pakai hijab, pakai pakaian-pakaian yang menjadi adab Muslim, maka selama itu juga kalian akan digerogoti oleh argumentasi para apologet Islam. Kami akan menjadi bayang-bayang gelap untuk kalian. Pahami itu. Jadi jangan mengatakan masing-masing. Enggak, saatnya sekarang Anda tampil, buktikan agamamu benar, saya buktikan agamaku betul. Supaya apa? Orang bisa memilih, orang bisa memilah. Oh, ternyata agamaku begini loh. Ternyata agama sebelah begini loh. Itu jangan disembunyikan. Habis itu Anda nyerang dari belakang. Kita nggak usah bahas-bahas agama, Bang Suma. Nggak usah. Habis itu misionaris muncul tuh ke anak SMP. Dek, sini dek. Apa tante, apa om? Nih. Coba rukun iman, coba rukun Islam. Ada nggak diantaranya beriman kepada Injil? Ada tante. Kau pernah lihat Injil? Gak pernah tante. Mau lihat Injil nggak? Ih mau, penasaran. Dikasihlah Bible. Matamu. Bible dikasih sama anak-anak Islam. Udah tau pakai hijab. Dikasih. Ini loh Injil. Iya ya, ada kata Allah juga ya di dalam. Ada kata Rasul juga ya. Ada kata Alkitab juga. Ada kata malaikat. Ya Allah, sama loh. Nenekmu kiper. Itulah teknikmu. Habis itu kau ingin bungkam kami.
kita nggak boleh bahas agama Bang Suma. Biarkan aja mereka dengan agama kami, kamu dengan agamamu. Matamu. Pandai kau memainkan peran seperti apa yang dilakoni oleh Paulus. 1 Korintus 9 nomor 19, 20-21. Kepada orang Yahudi aku Yahudi, kepada orang Roma aku ngaku Roma, kepada penganut Torah aku menganut Torah, kepada yang tidak taat Taurat aku juga tidak ikut Taurat. Aku menjadi seperti apapun yang ada. Aku menjadi segala dari segalanya supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Gigimu apa pakai di kami? No. Kalau Paulus menggunakan metode itu yang cocok kepada orang-orang penganut pagan. Kami bukan penganut pagan, kami penyembah pencipta langit dan bumi. Datang kau ngajarin, sini yuk. Apa? Kita nyembah kepada Kristus. Gigi lo. Orang gila mana yang mau diajak begitu? Nyembah kepada makhluk. Gara-gara hanya keluar dari kuburan jadi Tuhan. Apa itu? Terus kita angkat tema kayak begini, 2 arah. Janganlah kita bahas-bahas Bang Suma. Biarlah Kristen dengan kekristenannya. Macam kami nggak tahu aja trik-trik kalian itu. Macam kami nggak tahu aja misi kalian tentang negara ini. Tabe. Sorry lada. Kami tidak akan izinkan sebelum kalian menanggalkan seluruh istilah-istilah mulia dari kitab kalian. Kami akan tetap ada. Catat itu. Kalau mau kita tidak ada debat lintas agama, kembalikan kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Quran. Kitab Wahyu ganti menjadi apokaliptik. Jangan kata wahyu, karena wahyu itu adalah ilham dari Allah. Kalian tidak nyembah Allah. Kitabmu Theos, dewa. Jangan kau ganti, jangan kau sembunyikan identitas sembahanmu itu dengan mengambil nama Tuhan kami dengan alasan kami lebih dulu daripada kalian. Jangan kau ambil kata Alkitab, karena Alkitab itu bantu tunggal, satu kitab, satu otoritas pewahyuan ilahi, satu sumber. Sedangkan kitabmu banyak kitab. Harusnya kau sebut Al-Kutub atau Kutubun. Kalau mau bahasa Arab, ingin kali bahasa Arab gitu loh. Dia dianggap keren. Padahal apa? Tabiblia. Apa Indonesianya Tabiblia? Boko-boko. Kumpulan boko-boko. Alias klepeng. Sok-sokan Alkitab. Gak malu kau. Paulus lagi disebut rasul. Disebut rasul. Sejak kapan Paulus disebut rasul? Paulus itu apostolos. Utusan. Utusan siapa dia? Gak tahu. Aku gak pernah baca di dalam Bible Yesus penginjilan mengutus Paulus. Gak ada. Dia sendiri yang ngaku-ngaku. Ketika dia ke Damsyik, ada tahu aku bertemu dengan suara dan mengangkat suara. Dia mendengarkan suara, lalu mendengar melalui cahaya, lalu ada suara. Salus. Siapakah kau Tuhan? Langsung jadi Tuhan dia. Segampang itu. Ada suara langsung Tuhan. Harusnya kan bertanya, siapakah engkau paman? Siapakah engkau bos? Ini larinya ke Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Loh, kau sudah tahu Tuhan, ngapain kau tanya? Emang Tuhan ada berapa? Kalau kau sudah tahu itu Tuhan, ngapain kau tanya lagi? Siapakah engkau Tuhan? Sama halnya, siapakah engkau Suma? Tapi kan Tuhan gelar. Betul, tapi kan Tuhan cuma satu. Siapakah engkau Suma? Oh, kau udah tahu Suma, kau tanya lagi. Kau tusuk juga mata kau nanti. Jadi kalau Anda dengan bijak, dengan arif, ingin adil, supaya tidak ada diskusi-diskusi kayak gini, hentikan Bible untuk menggunakan istilah Islam. Aman toh? Aman. Ada nggak Al-Quran memakai istilah-istilah Kristen? Kalian lebih dulu, kami datang belakangan. Biasanya yang belakangan niru yang lebih dulu. Ini kebalik. Yang lebih dulu malah niru yang belakangan. Oplak. Gak punya jati diri, gak punya harga diri, gak punya malu diri. Ngaca.
agamamu lahir dengan menggunakan kitab Yunani, kok masuk ke Indonesia pakai istilah Al-Quran? Apa tujuannya? Bang, supaya umat Kristen di gereja pada Islam semua. Matamu. Oh, pakai istilah Al-Quran, tujuannya tentu seperti Paulus. Apa itu? Menjaring jiwa-jiwa supaya masuk ke gereja. Begitu, Mas. Jadi sebaiknya Anda bekali diri Anda, habis itu Anda cari saya, kita diskusi. Oke? Saudara Sihaan, masih ada argumentasi? Sebelum saya utus ke gereja? Halo? Masih bernapas, Bang? Halo? Wah, bahaya ini, teman-teman. Halo? Berhati ping juga, teman. Baru nada suara begitu udah. Padahal itu cuma retorika, bos. Jangan kau takut. Hei, saudara Sihaan, aku nggak marah loh. Memang begitu, retorikaku begitu memang. Orator memang begitu, bosku. Saya kalau orasi memang begitu. Halo? 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 Hey! Semangat malam. Halo? Semangat malam. Ambil air. Lebih parah lagi nih. Baru naik langsung pingsan. Minta naik lagi abang ini. Halo? Tadi belum sempat dikasih kesempatan ngomong, makanya turun. Deh, aku panggil-panggil kok ada 10 jam dipanggil. Hah? Hah? Kenapa? Enggak. Soalnya tadi kan nasi di situ aja ngomong. Jadi tadi saya panggil Anda nggak dengar? Ya, ini baru udah bisa ini kan? Oh yaudah, silakan. Nah, cuman gini aja nya, saudara. Sebelumnya memang aku Kristen. Cuman sering juga aku ikuti nih Komal si Juma ini. Ada juga yang menarik. Jujur aku ada juga yang menarik. Cuman istilahnya kalau masalah udah terlampau mendalam kali, kalau masalah kepercayaan kita ini kan tergantung kita sendiri, kan gitu. Cuman kalau menurut aku memang saudara itu orang pintar. Orang pintar. Halo? Halo? Kemana-mana perginya. Saudara itu orang pintar. Orang pintar. Halo? Halo? Semangat malam, Bang Arta. Halo? Halo, Bang. Ben. Semangat malam, saudara Ben. Selamat malam.
Kristen abang. Baik. Alhamdulillah Muslim bang. Ini harus Kristen ya? Ya. Harus Kristen kah yang naik? Lintas agama bang. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Nama tahu kah? Halo. Halo bang. Halo juga abangku, Katolik Protestan. Waalaikumsalam. Saya Islam bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Oh mama. Semangat malam. Halo. Malam. Semangat malam. Halo, assalamualaikum kak. Muslim kak. Iya, Oh, iya. pencet tadi. Saya nonton di bawah. Saya kak. Siap. Sudah benar teman-teman, Anda masuk sini. Ya, betul itu. Daripada nonton di komal-komal hotel. Tapi jangan Ki juga salah. Lama Ki lagi mencari. Banyak orang minta dibawa. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf kepencet Ustadz. Oke, makasih ya. Selamat malam Bang Suma dari Sulbar, tetap mendukung Apologet, semangat. Saya turun Bang Suma, makasih banyak. Lanjut. Makasih. Siap, makasih Bang, makasih. Halo. Saudari Head. Semangat malam. Ah? Halo? Mau berat-berat di momo? Mau berat-berat di momo? Hah? Aku asal makan sabun mandi. Akibatnya gitu, setiap ngomong berbusa. Nggak jelas suaranya. Salah bang, bukan sabun mandi. Lalu Rinso. Oh, halo, selamat malam. Yang Muslim batalkan permintaannya ya. Nanti aku lempar onde-onde, nanti onde-onde panas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Bosku. Gitu. Hai. Manrase. Iri sisi simpulnya moderator. Habis siseng. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Kenapa naikin saya bang? Permintaan. Salah tekan mungkin. Nggak ada. Saya naik. Oh gitu ya. Moderator berarti ini yang langsung sambut ke rumah. Mohon maaf bang, salah pencet. Mohon maaf. Assalamualaikum. Iya. Teman-teman ketakutan semua ya. Maaf. Sorry. Kalau saya sangat membuat Anda ketakutan. Santai aja. Selamat malam. Ya, malam juga malam. Katolik, bagaimana Protestan. kabarnya, Bang? Baik. Ya, Kristen. Boleh buka kamera? Bang, saya mau nanya, Bang. Ya. Sedikit. Ya. Bang kan seorang pakar Islam ya? Belum pakar juga enggak? Belum pakar ya? Belum. Kayaknya Bang mungkin terguncang sedikit. Kenapa itu?
mungkin menurut saya Pak Bang sedikit terguncang dengan Kenapa agama bisa? yang lain gitu. karena Bang, karena kok sukanya bahas agama orang lain. Kenapa gagal mendalami agama sendiri begitu? Karena saya kasih, Bang. Hah? Karena saya kasih. Kalau seorang kasih nggak seperti abang gitu. Kalau kasih itu kan tidak membiarkan orang celaka, benar gak? Ya, benar. Tapi saya tidak ingin membiarkan kalian celaka, makanya saya hadir di sini. Menurut pandangan saya, Anda itu tidak menciptakan sebuah kasih gitu. Menurut saya. Minimal saudara-saudara saya non-muslim yang selama ini hanya doktrin, dogma, itu sadar. Oh, ternyata ajaran Yesus itu begini toh. Kalau Bang, kita bicara soal logika. Kalau menurut saya, agama Anda itu munculnya abad ke-7 tuh Bang. Ya, memang kita harus abad ke-1. Kalau kamu mau perbandingkan dengan abad pertama dan ke-7 itu jauh banget, Bang. Kalau agama Yahudi abad berapa, Bang? Kalau hanya karena lebih dulu, berarti Yahudi lebih dulu, berarti Yahudi benar, gitu. Agama Anda salah. Bukan. Itu jadi gimana? Menurut pendapat Anda, terhadap agama saya, Anda menilai begitu. Karena kami datang belakangan. Nah, Anda datang belakangan dibandingkan agama Yahudi. Gimana dong? Abang. Saya malu sekali lihat abang. Ya, apalagi saya. Saya juga malu. Orang Indonesia kok nyembah manusia? Ya. Tapi manusia kami punya manusia yang sempurna, tidak seperti abang punya. Loh, sesempurna-sempurnanya manusia kalau dituhankan ya tetap aja salah, Bang. Namanya manusia, kenapa dituhankan? Kan lucu. Hah? Sayang sekali abang. Abang sudah tersesat. Apa? Abang sudah tersesat. Yang tersesat itu yang menyembah makhluk, nyembah manusia. Abang itu pantas jadi orang komedian, bukan jadi orang. Ya memang saya komedian, betul. Tapi komedian yang intelek. Tidak intelek bagi saya. Ya bagi Anda yang memang sudah tidak intelek, bagaimana bisa? Itu menurut Anda. Loh, tapi bagi saya Anda bukan intelek. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, tapi itu memang keadaan faktanya begitu. Hanya orang bodoh melihat Anda itu intelek, tapi saya tidak, Bang. Anda itu hanya pintar untuk menghancurkan aja. Anda pintar. Anda pintar. Saya tidak pernah menyebut saya pintar, tapi saya melihat Anda itu mungkin bodoh. Ya, kalau bukan orang pintar menilai saya terserah. Kecuali orang pintar yang menilai saya, waduh, saya jadi malu. Tapi kalau orang yang tidak pintar, tapi saya melihat Anda itu bodoh. Saya tidak pintar, tapi melihat Anda itu bodoh. Bang, kalau masih Kristen mau menuduh saya apapun itu hambar. Tapi, jangankan saya dibilang bodoh, Bang. Anak Maria aja dibilang Tuhan sama kalian. Iya enggak? Bang, iya enggak? Aku tanya dulu. Jangankan saya, Anda katakan bodoh. Yesus anak Maria aja Anda katakan Tuhan loh. Muhammad juga kamu katakan Tuhan, bagaimana? Di mana kami mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Kamu ke Arab, arahan siapa? Kalau kamu ke Arab itu arahan siapa? Nabi Muhammad. Apa? Arahan siapa kalau kamu ke Arab itu? Iya, Nabi Muhammad. Kami mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti loh. Bukan menyembah. Bukan menyembah loh. Kamu menyembah. Tuhan kan dia tuh. Enggak dong. Mana ada? Berarti Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Salah bang.
salah bang. Hanya orang bodoh yang orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang gila. Apapun yang kau katakan, membuktikan Yesus bukan manusia aja kalian tak sanggup. Buktikan dulu kepada aku ini. Bang Suma, aku bisa membuktikan Yesus bukan manusia loh. Ayo buktikan. Di mana Yesus bukan manusia? Buktikan. Ada? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Halo, selamat malam. Halo bang. Halo bang. Halo juga, Katolik Protestan. Ya bang, tapi diskusinya agak pelan ya bang. Soalnya saya lagi di rumah sakit. Baik. Lagi di rumah sakit bang. Lagi jenguk Rasul Paulus, lagi bersalin. Ya pelan-pelan ya bang. Soalnya Rasul Paulus sedikit lagi bersalin itu bang. Ini. Saya baru tahu itu. Di rumah sakit mana? Di Jakarta bang. Oh bodoh. Iya. Kami dari sini LGBT semua bang, baru diberkati bang tadi. Oh mama. Apa anaknya laki-laki? Ini bang kurang tahu bang. Oh. Belum ngeten. Belum bang, belum. Ya. Jangan sampai anaknya naik sepeda atau apa kan? Oh iya iya. Kasian ya. Abang yang kerja di Roti Paulus bukan? Halo, selamat malam yang baru gabung. Halo. Oh, lagi bikin gula merah ini. Nah, orang Jawa bilang bikin sonri. Gula aren dia, pabrik gula aren dia kerja. Lagi menggoreng pakai apa nama itu, wajan besar. Itulah. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Janganlah sampai dipanggil berulang-ulang. Langsunglah nyahut. Halo. Assalamualaikum bang. Kenapa? Kok sedih kali? Lagi cobaan lah. Kenapa sedih kali abang ini? Cek kakinya digigit kepiting. Nggak bisa goyang dia. Halo Mas Robi. Apa kabar Mas? Ya, Katolik Protestan. Baik, Katolik Protestan apa? Saya mau bertanya aja sih bang. Katolik apa Protestan? Muslim, Islam. Oke. Islam bang. Oke. Turun. Kok bisa? Karena Muslim. Di DM aja pertanyaannya. Nanti saya teruskan ke Akang jawab. Halo, selamat malam Ibu Teresia Manopo Jenny. Selamat malam. Silakan buka kameranya. Buka kamera lagi nih. Ya iya dong. Kan Namanya... ya udah deh, tunggu. Ya. Udah ya? Belum.
Ntar. Belum bisa nih, masih lemot. Gitu. Duh, kenapa susah ya? Ya Bu, di kota mana rumahnya? Gak bisa ini buka kamera ya. Kenapa ini? Nanti saya naik lagi deh, susah dibuka. Iya. Jaringan mungkin ya? Iya kali Bu. Iya, nanti saya naik lagi. Maaf ya. Oke, makasih. Susah. Iya, sip. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Mau tanya dulu bang, itu muka abang kenapa? Nggak apa-apa, memang mencelek begitu dari sananya Bang. Enggak, mukanya ganteng banget. Saya punya kakak, mau nggak jadi kakak ipar saya? Wih, mantap sekali. Ganteng banget Bang Zuma. Semangat Bang Zuma. Siap, makasih. Ya Islam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan non-muslim ajukan permintaan, minimal dia masuk dalam daftar orang yang pernah mengatakan saya ganteng. Ya. Anggap saja dia jujur. Kapan lagi ya kan ya? Kapan lagi? Alhamdulillah, Masya Allah, kita syukuri itu. Semangat malam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bang, sebelumnya kami cuman nyupport Abang aja. Semoga sehat selalu. Lanjutkan jihadnya Bang, kami dari Jawa Timur ini. Alhamdulillah, makasih Abangku, sehat terus. Amin, Halo, amin. semangat. Udah Bang, turun ke ya Bang? turun aja, turun. Kasih. Halo. Amazing depth, powerful yet silky dark fruit, seamless finish. It's a very good wine. That sounds nice. Ya. You know, why don't you bring me a chicken Diet Coke? Itu bahasa apa ya? Yeah. You know what? Bring us a cheeseburger for old times' sake. Begitu. Wis. Itu maksudnya apa itu? Ada yang ngerti nggak? Gitu itu maksudnya. Ada aja kalian. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan abangku. Islam Bang, Islam. Islam, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Enggak ada Bang, enggak ada Bang. Oke, makasih ya. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya diriku kan. Memang aku tuh lembut kali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga abangku. Dari Nias ya? Ya betul Bang. Buka kameranya dong. Aduh, gelap ini Bang, gelap. Tidak apa Bang, nggak apa-apa. Silakan. Duh, kok mati kameranya? Dinyalain lagi. Mati kameranya Bang. Oke. Terima. Mantap kali lah. Kenapa orang Nias itu agak gelap Bang. Gelapnya Bang. Biasa Bang. Iya. Bang, ini tutup aja kameranya ya. Nggak apa-apa. Mau ada pertanyaan satu ini. Soalnya kalau ditutup moderator turunin gitu. Oh iya.
Bang ini mau tanya. Abang sepakat kalau dibilang tadi apa namanya, Tuhan Yesus itu bukan manusia ya? Abang sepakat dulu itu ya? Saya sepakat kalau Yesus itu manusia. Yesus manusia, Bang. Yesus manusia? Iya. Nggak ada bukti kalau dia bukan manusia. Oh gitu. Ya udahlah Bang, ragu aku. Kalau Abang bilang tuh Yesus itu bukan manusia, ya soalnya ini menurut aku sih, aduh takut ngomong Bang, ini salah-salah nanti. Gimana? Abang udah simpulkan bahwa Yesus itu nggak berani kalau mau Abang katakan Yesus itu bukan manusia karena nggak ada buktinya, kan gitu kan? Iya. Yesus manusia dan tidak ada bukti kalau dia itu bukan manusia, kan gitu, Bang. Sangat sulit ya. Memang nggak ada. Bagaimana caranya mau dibuktikan? Kayak Anda membuktikan ini bukan pulpen, bagaimana caranya bisa buktikan ini bukan pulpen? Tidak bisa lah. Kecuali dogma. Dogma yang membuatnya berubah menjadi sendal. Iya betul. Itu, Bang. Ya udahlah Bang, nggak bisa kubantah lagi tuh. Abang udah senior aku kan. Saya kan sepakat kalau dibilang Yesus itu bukan manusia. Kasih turun aja Bang. Oke, kasih ya. Siap. Belajar sama Dehe, pendeta Dehe. Masih ada juga orang idiot ini. Halo. Halo. Lagi di rumah sakit sampean ini nafsuan kali mau menghujat kau. Meski kau di rumah sakit, kata kali mulut kau mau menghujat. Sakit, mana anak-anak lagi sakit, gak bisa kau tidak menghujat. Idiot. Polot lagi. Oh, itu token habis. Ya kah? Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan Abang. Pengikut Yesus. Yudaism berarti? Ya pengikut Yesus saja. Yudaism berarti? Berusaha untuk mengikuti perilaku-perilaku Yesus. Waduh, mantap kali. Apa topiknya ini Bang? Iblis datang menyamar, berpura-pura menjadi Nabi Muhammad atau berpura-pura menjadi Yesus. Waduh. Ya udah pasti gak mungkin lah pura-pura jadi Yesus. Kan ada dalilnya, Bos. Udah anti banget itu, udah berbeda sifatnya. Yesus perilakunya mulia, mengajarkan mengasihi orang yang lemah. Dia itu tidak suka birahi, tidak suka kekayaan, tidak suka rampasan. Yesusnya. Iya. Nah, kalau iblis yang nyamar Yesus gimana? Ya terserah. Ya, faktanya Yesus mengatakan begitu. Yesus menyatakan sesat orang-orang yang mengatakan kalau di surga itu ada hubungan seks. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, ada itu. Di mana? Di mana? Di mana? Justru Yesus itu mempelai lelaki, di surga dia kawin-mawin.
Oh, itu metafora, bos. Oh, giliran begitu metafora. Nah iyalah. Semua orang Kristen tahu itu bahasa kiasan. Dari mana Anda mengatakan itu bahasa kiasan? Semua orang Kristen tahu. Iya, memang semua orang Kristen udah diperdaya. Cuma anda aja punya tafsir. Giliran begitu metafora. Agama metafora. Aduh, parah. Masuk ke tema. Apakah iblis datang menyamar Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengajarkan umat menyembah kepada Jangan dibisuin dong. pencipta langit dan bumi, ataukah iblis datang menyamar sebagai Yesus sehingga orang-orang menyembahnya, kan gitu. Kalau di surga ada kegiatan seks, banyak sperma dong surga. Waduh. Anda lihat di kitab saudara. Anda lihat semua Kristen menjadi mempelai wanita dibuat. Pikirkanlah itu. Anda jadi mempelai nanti, bersalin juga nanti. Halo, Semangat. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan, Abang. Halo. Katolik Protestan. Mualaf. Saya daripada Malaysia. Oh iya, makasih Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menjangkalkan saya dekat sini. Pasal tanggapan orang Kristen. Iya. Saya memang mualaf. Tapi yang membuat saya menjangkalkan orang Kristen ini yang tanggapan orang pasal Yesus di jaringan saya ya. Jaringan saya justru jaringan. Aman ya. Jaringannya Bang Abang tadi. Jaringannya. Silakan diperbaiki jaringannya dulu. Habis itu kalau masih ini silakan naik. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Abang. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Islam Bang, Islam. Semangat Bang, semangat. Siap, makasih. Masya Allah. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Islam turun Bang. Siap, makasih ya. Sehat selalu Bang Juma. Siap, makasih atas pengertiannya. Halo, semangat malam. Ya, Bang Juma, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kristen Katolik. Ya Kristen lah Bang. Kristen. Buka kamera bisa.
mungkin saya nggak bisa, tapi mungkin saya punya followers mungkin belum banyak bang. Saya bisa offline begini, bisa nggak? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Seram kali profilnya, Pak. Semangat malam. Semangat. Iya, halo. Malam. Berapa banyak udah PP pesantren Kocabuli? Iya, berapa banyak PP. Ajaran kasih. Semangat malam, Ibu Jen. Udah kedengeran ya? Udah. Silakan dibuka kameranya. Buka kamera sebentar. Oke. Silakan. Udah ya? Udah Ibu, udah. Makasih. Ya. Silakan mungkin mau Ya, bernarasi selamat malam. duluan. Ya, selamat malam. Saya nggak mau berargumentasi dan bernarasi. Saya hanya menyikapi pembicaraan Bang Zuma tentang ketidakterimaan tentang Alkitab yang membawa-bawa, misalnya nih Bible Alkitab, Allah itu Allah, itu kan keberatan umat Islam. Nanti besok saya ke gereja, saya akan bicara sama pendeta saya untuk bagaimana caranya supaya Bible itu murni, tidak usah menyandur-nyandur lagi tentang Al-Quran, nama-nama yang ada di Al-Quran, begitu supaya nggak ada kericuhan di Indonesia ini. Karena saya itu memang cinta damai, nggak mau suka ribut. Jadi nanti besok saya akan menyikapi pernyataan Bang Zuma supaya lembaga Alkitab Indonesia merevisi lagi dengan kata-kata yang memberatkan umat Muslim. Karena kita ini Indonesia cinta damai, Bang, hidup bersama-sama. Udah itu aja, Bang. Saya nggak mau beradu argumentasi karena kan topiknya kan iblis menyamar SAW, Ori Yesus itu kan kemarin udah saya bahas ya. Udah itu aja. Ya. Terima kasih ya, Bang. Makasih. Ya. Oke, makasih. Makasih. Udah turunin aja, Bang. Ya. Oke, Bu Jenny, makasih. Selamat berjuang. Semoga saja luar biasa bisa itu terjadi, bisa. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Semangat, Waalaikumsalam. semangat. Oh, semangat kali pun. Semangat kali. Oke. Halo, semangat malam. Semangat malam, Abang. Tanah Gali Sendok, namanya bagus. Halo Yosef. Halo. 2 kali, Abang ini sudah 2 kali naik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang. Oke. Sukses selalu ya Bang. Amin. Doa yang sama.